dimulai pelajarannya, saya presentasi dulu meskipun belum. Aisyah, Alia, Andi, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang 3 hal. Apa aja? Ya, yang kedua apa aja? Apalagi apa? Energi. Yang ketiga ada hukum apa? Surga. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu hukum lagi yang mendasar di rangkaian listrik, yaitu hukum Kirchhoff atau bisa dilafalkan hukum Kirchhoff. Nah, sebelumnya terkait daya listrik, kemarin kan sudah mengetahui apa itu daya, namun masih daya secara general atau satu alat, belum ke rangkaian. Nah, daya listrik dalam rangkaian itu ada 2, daya di rangkaian paralel dan rangkaian seri. Masing-masing terdistribusi secara merata ke masing-masing beban. Seperti ini, dari sumber, daya sumber E atau P ke masing-masing beban. Lampu yang disusun secara seri. Nah, dilihat ini bahwa garis-garis kuning ini menunjukkan parameternya. Semakin panjang itu semakin terang, kalau pendek itu redup. Nah, ini tandanya bahwa sama terang. Karena hambatan pada lampu nilainya sama. Misal lampu yang pertama nilainya itu berapa? 10. Dan yang kedua 10. Nah, tadi pada slide tertulis bahwa semakin besar nilai hambatan maka lampunya akan semakin lebih terang. Tapi tidak lebih terang dari sebelumnya, hanya lebih terang jika dibandingkan lampu yang lain. Contohnya ini yang lampu kedua, dari yang 10 ohm kanan kan hambatannya, lihat. Jika dibandingkan dengan lampu yang pertama, dia lebih terang. Tetapi jika dibandingkan dengan terang sebelumnya, dia akan lebih redup. Maksudnya berbanding lurus dibandingkan dengan hambatan yang lain atau lampu yang lain. Jadi misal kayak gini, misal hambatan ini di soal itu tersajinya lampu. Kalau kayak gini, coba urutkan resistansi atau lampu mana yang lebih terang sampai ke yang paling redup. Dari R3, R2 atau R1 dulu. Ya. Lalu yang terakhir paling redup R1. Ya. Tanpa menghitung, tanpa pakai rumus, kita bisa menyimpulkan bahwa jawabannya adalah ini. Nanti jika ada soal yang seperti ini, tinggal lihat nilai hambatannya berapa. Khusus untuk di rangkaian seri. Materi yang utama pada hari ini adalah hukum Kirchhoff. Yang ini nggak perlu dicatat apa-apa, ini hanya pengantar. Nah, hukum ini merupakan hukum yang paling penting di elektronika, salah satunya. Hukum ini tidak hanya untuk sirkuit DC, tetapi juga untuk segala sinyal, baik AC, digital maupun sebagainya, sama seperti hukum. Hukum ini sangat luas dan sangat membantu dalam mencari solusi untuk jaringan yang terkadang membuat kita bingung. Jadi hukum Kirchhoff ini hadir untuk mempermudah menganalisis rangkaian. Kenapa namanya hukum Kirchhoff? Karena yang mencetuskan namanya Pak Kirchhoff. Nah, untuk hukum yang pertama, ini adalah hukum pertama Kirchhoff, yaitu hukum Kirchhoff tentang arus. Bunyinya, jumlah arus yang masuk dan keluar melalui titik atau percabangan sama dengan 0, atau bisa juga dikatakan sebagai jumlahan arus yang memasuki titik atau percabangan harus sama dengan jumlah arus yang meninggalkan percabangan.
adalah bunyi hukum satu Kirchhoff. Dicari I1 berapa nilainya? 5 4 kurang 1. I4 sama I3, I4 berapa? 4 karena sama ya ini. Jadi karena jalurnya sama. Yang ini tuh, kemudian yang keluar 5 supaya 5 ampere. Itu contoh dari nya. Kita sudah seperti ini. Ketemu lagi kita tinjau yang titik. Yang A yang masuk ya. 1 sama 2. Berarti yang di sini sudah berarti yang 5. Nah, oke. Jadi jangan itu pengertiannya, soalnya sudah seperti itu. Kemudian ini misalnya ada langkah pertama kita harus menentukan arah putaran, arah loopnya. Arah loopnya tadi supaya mudah, supaya tetap, supaya tidak bingung milih yang mana. Kita sepakati arah putarannya sesuai arah arusnya. Arah arusnya dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Jadi arah arusnya ini menuju ke 1, ke 2, dan kembali ke E, sehingga arah putarannya seperti ini. Kemudian yang kedua, kita lakukan pengkutupan di masing-masing komponen sesuai arah arusnya. Ini arah arus kecuali yang ini ya, kecuali yang tegangan, tegangan itu sudah habis. Arah arusnya kan ke atas, titik A, kemudian ke R1. Kalau arusnya titik yang ketemu arus duluan itu kan yang positif, sehingga ini positif. Kemudian yang kedua, yang terakhir negatif. Jalan terus arusnya, titik B,
kemudian ke bawah ketemu R2, masuk kembali, yang atas jadi positif, yang bawah jadi negatif, terus selanjutnya kembali ke E. Nah, sigma V nya itu jumlah potensialnya tiap-tiap komponen. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama baterai, yang kedua resistor 1, yang ketiga resistor 2. Nah, sigma V nya kita lihat itu kalau sana E 1,3. Nah, ini E positif, kan E positif karena sesuai arahnya kan ke atas, dia kok negatif dulu baru positif. Kayak misalnya orang yang malas itu kan perbuatan yang negatif, orang yang rajin perbuatan positif. Perubahan dari malas ke rajin adalah perubahan yang positif, maka E nya ditulis positif. Kemudian yang kedua, komponen R1 dari positif ke negatif, dari rajin ke malas. Jadi perubahannya bukan perubahan yang negatif, sehingga ditulis negatif PR1. Yang kedua lagi, dari positif ke negatif berarti negatif, ditulis negatif PR. Kembali saya ingatkan juga bahwa Selasa depan kita ada ulangan harian. Selasa depan tanggal 15 Agustus. So, Selasa. Sini semua dari PPT. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat sore. With your smile, love the sunshine brings the light. Fill me out with a flame.